البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Pertemuan yang lalu kita membahas tentang kejelekan yang paling besar, yaitu apa, Zain? Kejelekan yang paling besar itu apa? Nah, jadi keburukan yang paling besar adalah kesyirikan. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala tidak membuka peluang untuk mereka keluar dari neraka kalau melakukan syirik akbar belum bertobat. Dan juga kalau mati dalam keadaan belum bertobat darinya, tidak akan diampuni. Jadi ayat akhanifillah yang disebutkan dalam kitab, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, ini umum. Nah, seorang yang melakukan dosa kesyirikan tidak akan diampuni. Ini keumumannya. Cuman keumuman ini akhanifillah dibawa pada kondisi seorang yang mati belum bertobat darinya. Paham? Karena di sana juga ada keumuman yang lain. Dalam ayat di surat Az-Zumar 53, Allah mengatakan, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa secara keseluruhan. Nah, ini juga memiliki makna umum bahwasanya semua dosa-dosa diampuni, tapi dibawa pada kondisi ketika dia bertaubat. Ketika dia bertobat dari suatu dosa, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pengampunan. Tentunya taubat yang benar, taubat yang terpenuhi padanya syarat-syarat diterimanya taubat. Nah, pahami dua ayat ini alhamdulillah, karena masing-masing memiliki sisi umum, cuman ada batasan masing-masing. Sekarang kita masuk pada pembahasan berikutnya, ma huwa syirku, apa itu kesyirikan. Setelah kita tahu bahwasanya syirik adalah sebesar-besar kejelekan, lalu apa itu syirik? Wal jawab huwa ibadatu ghairillah, yaitu peribadatan kepada selain Allah. Dan ini adalah pengertian syirik akhanifillah dengan memberikan permisalan, yaitu pengertian dari sebagian bentuk kesyirikan. Disebutkan hal ini sebagai pengertian syirik karena memang inilah yang paling nampak dan yang paling banyak, yaitu penyerahan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di sana ada pengertian untuk syirik yang lebih mencakup, yaitu apa yang telah kita sebutkan kemarin. Apa pengertiannya? Indah ya Aba Yahya. Taswiyatu ghairillahi billah fima huwa min khasaisillah, yaitu menyamakan selain Allah dengan Allah pada perkara-perkara yang merupakan kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Nah, penyerahan ibadah termasuk salah satu dari kekhususan Allah. Nah, apakah di sana ada bentuk syirik yang tidak berupa penyerahan ibadah kepada selain Allah? Ada tidak? Hendak ya Aba Abdillah. Ada contohnya? Menjadikan sebab yang tidak Allah jadikan
Nah, yaitu syirik-syirik pada rububiyah biasanya. Ya tidak. Syirik-syirik pada rububiyah ini hanya sebatas keyakinan. Misalnya meyakini di sana dia memberikan rezeki selain Allah. Meyakini ada yang mampu menyembuhkan selain Allah dan seterusnya. Baik. Jadi pengertian syirik secara umum tadi taswiyatu ghairillahi billah bima huwa min khasaisillah. Cuman disebutkan di sini bahwasannya syirik adalah ibadatu ghairillah, yang dikarenakan inilah kesyirikan yang paling nampak dan inilah syirik jahiliyah yang paling jelas, yaitu penyerahan ibadah kepada selain Allah. Wa dalilu qauluhu ta'ala wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa'budullah, beribadahlah kalian kepada Allah dan jangan kalian menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Wala tusyriku bi syai'a, jangan kalian menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Perhatikan kata syai'an. Kata syai'an ini bentuknya nakirah atau ma'rifah? Indak ya Rifki? Nakirah. Datang dalam konteks la tusyriku. Ini konteks apa namanya? Sambil melatih dalam pemahaman usul. La tusyriku. Konteks apa ini Ahmad? Nafi ya ikhwan. La tusyriku. Nahi. Baik. Konteks nahi. Yaitu apa? Nakirah yang datang dalam konteks pelarangan, maka memiliki makna umum, yaitu mencakup semua hal. Jadi kalian tidak boleh menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, baik itu bebatuan, baik itu berhala, pepohonan, maupun makhluk-makhluk yang mulia seperti para malaikat dan para nabi. Jadi tidak ada peluang untuk menyerahkan ibadah kepada selain Allah, karena Allah larang wala tusyriku bihi syai'a. Jadi jangan sampai seorang beranggapan kalau menyerahkan peribadatan kepada nabi boleh. Tidak. Apa dalilnya ayat ini? Wala tusyriku bihi syai'a. Kita semua dilarang untuk menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Dan ini jelas, alhamdulillah. Sisi pendalilan dari ayat, setelah Allah merintahkan ibadah, kemudian melarang dari lawannya. Berarti syirik adalah penyerahan ibadah kepada selain Allah. Ini maksudnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah tabaraka wa ta'ala, ana aghna asy-syuraka'i 'ani syirki, man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkah. Hadis kursi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku adalah sekutu yang paling tidak butuh dengan sekutu-sekutu. Ya, ana aghna syuraka'i 'ani syirki. Yaitu maksudnya adalah aku adalah zat yang paling tidak butuh terhadap sekutu-sekutu. Tidak butuh kepada sekutu, tidak butuh kepada pembantu, tidak butuh kepada kepada perserikatan. Karena Allah Subhanahu wa taala zat yang maha tunggal. Dalam kekuasaannya, tidak butuh bantuan siapapun. Man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkah. Dan siapa saja yang mengamalkan suatu amalan, man 'amila 'amalan, siapa saja yang beramal dengan suatu amalan, asyraka fihi ma'i ghairi, dalam keadaan dia mensekutukan aku pada amalan tersebut dengan selainku.
Nah, jumlah pada ma'rifah sebagai hal menjelaskan man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi. Nah, siapa saja yang mengamalkan suatu amalan dalam keadaan dia menyekutukan aku pada amalan tersebut dengan selainku, taraktuhu wa syirkah, maka aku akan meninggalkan dia dan sekutunya. Nah, dan pada hadits qudsi ini jelas, ikhwanifillah. Naam, Allah tidak butuh terhadap sekutu-sekutu. Maka kalau seorang hamba kok sampai menyekutukan Allah, maka Allah akan meninggalkannya. Dan seorang hamba kalau ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah kerugian yang sangat besar dan alamat kecelakaan. Juga ayat ini, hadis ini menunjukkan bahwasanya amalan yang di situ Allah disekutukan, ikhwanifillah, tidak diterima oleh Allah. Karena Allah katakan taraktuhu wa syirkah. Dan Allah tidak butuh terhadap amalan kecuali yang murni diserahkan semata-mata untuk Allah. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan al-maut wal hayah. Untuk apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji siapa di antara kalian yang paling bagus amalannya. Yang paling bagus amalannya yaitu apa? Apa penafsiran salaf untuk apa? Ahsanu amala. Yaitu yang apa? Khalisan shawaba. Taib, yaitu amalan-amalan yang apa? Murni. Diserahkan untuk Allah Subhanahu wa taala dan amalan yang benar. Jadi yang paling murninya dan yang paling benar. Murni, ikhlas karena dibangun di atas tauhid, dan apa? Benar karena dibangun di atas sunnah. Baik. Ini poin yang ke-55, diingat-ingat dan ditambahkan pengertian syirik yang lebih luas, ikhwanillah. Agar kita paham bahwasanya di sana ada syirik-syirik yang banyak. Baik. Pada semua jenis tauhid, ikhwanillah, lawannya adalah syirik. Tauhid rububiyah, maka lawannya adalah syirik dari sisi rububiyah. Contoh syirik dari sisi rububiyah yaitu apa? Meyakini ada pencipta selain Allah, meyakini ada pemberi rezeki selain Allah. Ini syirik dalam rububiyah. Yang terbagi jadi dua juga, ada syirik akbar, syirik asghar. Syirik akbar seperti keyakinan mereka-mereka yang minta-minta kepada apa? Kepada para lelembut, kepada penunggu-penunggu gunung misalnya, kepada Nyai Roro Kidul, meminta rezeki, meminta kekayaan. Ini syirik akbar. Kalau syirik asghar contohnya akanillah, misalnya apa? Menggantungkan raja misalnya. Menggantungkan raja di pintu dengan keyakinan bahwasanya itu sebagai sebab penangkal bala. Padahal yang menangkal bala atau dia yakin yang menangkal bala itu adalah Allah, cuman raja ini sebagai sebab saja. Maka ini syirik asghar. Karena masih berkeyakinan Allah yang menangkal bala, cuman raja ini sebagai sebab. Ini masuk kategori syirik asghar. Karena dia telah menetapkan sesuatu yang bukan sebab sebagai sebab. Kemudian syirik pada tauhid uluhiyah. Syirik dari sisi uluhiyah ini sangat jelas, menyerahkan ibadah kepada selain Allah. Yang juga alhamdulillah terbagi jadi dua, ada syirik akbar, ada syirik
asghar, syirik akbar kalau dia sujud, misalnya sujud kepada berhala, beribadah kepada berhala, ini syirik akbar. Kalau syirik asghar dari sisi uluhiyah contohnya apa? Syirik asghar dari sisi rububiyah, sisi uluhiyah contohnya apa Subhanahu? Syirik asghar dari sisi uluhiyah, riya. Nah, beramal tapi riya, ingin dilihat manusia, ingin dapat pujian. Nah, kemudian syirik ikhwanifillah dari isi asma wa sifat. Nah, baik, di mana para ulama ikhwanifillah memasukkan di sini apa? Syirkut ta'til dan syirkut tashbih, syirkut tamthil. Ya, menetapkan sesuatu yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala, maka ini juga syirik dari sisi apa? Asma wa sifat. Nah, dan insyaallah pembahasan secara lebih luas pada kitab-kitab berikutnya. Nasallallahu at-taufiq was sadad walhamdulillahirabbil alamin.